Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Dan di sini saya Diki dengan NRP 50262211036. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan tentang pengerjaan eh, evaluasi tengah semester kemarin yang membuat website dari repositori GitHub. Oke, mungkin kita bisa langsung saja di review kodenya dan juga repositorinya. Oke, jadi ini adalah website yang sudah saya desain, sudah saya buat dengan uh, dengan ketentuan yang ada dari Pak Johan Faizal Mananto. Nah, di sini mungkin terlihat cuma ada 4 bagian, di mana kontak ini tidak seperti pada umumnya pada teman-teman yang um, kerjakan. Tapi di sini saya membuat bagian kontak ini menjadi lebih singkat di bagian index HTML atau di bagian awal. Tapi saat kita klik tombol contact me, dia akan mengarah ke kontak HTML yang mana kita biasa memakai JavaScript di sini untuk pengisian. Oke, mungkin kita bisa langsung buat ini kali ya. Oke, wait. Nah, mungkin biar lebih enak kita split aja. Nah, seperti ini. Oke. Ini kode HTML-nya. Mungkin kita breakdown satu persatu mulai dari HTML-nya sendiri, yaitu index HTML terlebih dahulu. Dan di sini seperti biasa kita memakai Bootstrap, teman-teman, karena kita dengan adanya Bootstrap itu sangat memudahkan kita dalam mengerjakan pembuatan website ini sendiri. Nah, di sini saya awalnya memakai template karena template yang sudah disediakan oleh Bootstrap 5 itu sudah cukup bagus dan bisa digunakan untuk semua orang. Jadi saya pikir saya bisa melakukan kustomisasi pada template tersebut. Nah, di sini kita pertama kali itu harus membuat navigasi bar, di mana navigasi ini berisi mulai dari home, about me, terus prism, projects, dan juga contact. Dan di sini saya sudah membuatnya lebih responsif, di mana saat layarnya menjadi kecil, itu akan berubah menjadi titik 3 seperti toggler. Karena seperti yang kita tahu saat interaksi antara user menggunakan website itu tidak menentu. Mungkin mereka memakai desktop atau juga pakai OS Android dan juga iOS. Itu sangat memungkinkan. Nah, di sini saya ingin membuat website yang bisa digunakan untuk baik di desktop maupun di kayak ponsel yang memiliki layar yang lebih kecil. Sehingga saat kita membuka website ini menggunakan handphone, menggunakan tab, itu navigasi di sini itu masih dapat berfungsi dengan baik. Nah, di sini juga ada judul dari website ini, yaitu portofolio saya. Dan ini seperti biasa, dan mungkin nanti kita bakalan bahas CSS-nya untuk merapikan ini. Namun ini sebenarnya memang teks biasa dengan bantuan CSS, jadi lebih baik. Oke. Selanjutnya di sini ada button Prism dan juga Project, di mana saat kita klik Prism, itu bakalan mengarah ke section bagian Prism. Kemudian saat kita klik Projects, itu akan mengarah ke bagian Projects. Jadi di sini sudah sangat responsif, di mana saat kita klik Prism maupun Project itu sama-sama menunjukkan ke arah yang dituju. Terus di sini saya membuat foto saya ini dengan posisi yang mengambang, karena di sini di bagian belakang ada card yang dibuat secara manual dan ini adalah pad yang saya gunakan. Nah, pad di sini itu adalah titik-titik. Nah, ini.
kita menggunakan dots sebanyak sebanyak ini tuh menggunakan icon dots dari Bootstrap sendiri, dan juga kita bisa pakai ini memakai koordinat dari websitenya. Oke, mungkin di sini bisa langsung skip aja. Ini end of dots, artinya sepanjang ini tadi hanya membuat titik itu tadi. Oke. Kemudian selanjutnya, ini juga ada dots juga. Nah, sepanjang ini kita hanya membuat titik-titik. Nah, ini yang about section, ini adalah section about me, di mana itu adalah data diri singkat saya dalam website portofolio ini. Nah, about me di sini itu bisa diakses juga seperti resume dan juga projects yang tadi melalui navigasi bar. Jadi saat kita klik about me, itu bakalan mengarah ke sini. Meskipun kita udah di bagian bawah, saat kita klik about me, maka dia akan bergerak ke arah section about me tadi. Oke, mungkin di sini teks biasa. Dan di sini juga sudah saya kustomisasi, sudah saya sesuaikan. Di sini saat kita klik logo Instagram di sini, itu akan membuka link Instagram saya. Kemudian di LinkedIn juga seperti demikian, mengarah ke. Nah, di sini awalnya itu saya berpikir bahwa Instagram logo-logo seperti ini itu saya targetkan untuk ke blank page. Namun menurut saya orang mungkin jarang ya untuk klik bagian sini. Mungkin di sini saya lebih arahkan ke page ini sendiri. Jadi ya begitu. Jadi tidak ada target ke blank page. Nah, terus selanjutnya untuk GitHub ini sendiri juga sudah terintegrasi dengan akun saya. Nah, ini kita pakai href seperti biasanya. Href, terus class-nya ini untuk logonya, logo dari Bootstrap-nya kita panggil melalui class BI, Instagram, LinkedIn, dan juga GitHub, lain sebagainya. Terus, nah ini page content buat resume. Resume di sini saya bagi menjadi tiga section, yaitu work experience, kemudian ada organization experience, dan juga education. Nah, di sini sebelum ke arah situ, di sini juga saya menyediakan button download resume yang akan mengarahkan pengunjung untuk ke link Google Drive yang berisi resume saya. Nah, jadi para pengunjung bisa mengakses tentang CV ATS saya yang sudah tersedia di Google Drive. Seperti itu. Untuk work experience sendiri, work experience ini saya membuatnya menjadi card. Jadi kayak ini kita bisa lihat di sini seperti apa ya? Nah, di sini itu bukan kayak sebuah kolom gitu, bukan. Namun ini seperti card yang artinya itu di atas. Kalau kita berbicara tentang layer itu, layernya ada di atas dari page itu sendiri. Nah, selanjutnya nah ini biasa seperti yang barusan juga. Nah, mungkin di sini saya ingin menjelaskan sedikit. Di sini sudah ada work experience card yang pertama itu card shadow border. Nah, ini untuk shadow untuk bayangannya, dan juga biar ini rounded, nggak cornernya itu nggak tajam. Terus card body P5 ini ada di CSS, nanti saya jelaskan. Nah, selanjutnya, nah di sini seperti biasa kita mengisi bagian-bagian yang ada di dalam card work experience. Nah, ini ada small text mute, itu artinya kayak seperti di sini itu terlihat lebih gelap, maksudnya lebih tidak tajam, warnanya lebih ke abu-abu daripada main text-nya di sini. Nah, di sini juga saya pakai line-nya justify, jadi biar enak dibacanya.
Nah, selanjutnya sama kayak sebelum-sebelumnya untuk, sintaksnya, untuk kodenya, mungkin yang membedakan hanya, value atau input-nya aja, isi dari itu tadi. Nah, di sini saya juga menyertakan professional skills yang lagi-lagi kita pakai card juga dan, mmm, mmm, nah di sini juga saya memakai, mmm, jadi di dalam card itu saya juga bagi lagi menjadi beberapa baris atau row. Nah, di sini mungkin kalau misalnya teman-teman lihat, teman-teman perhatikan di sini tuh, light-nya itu lebih gelap di area tulisannya. Nah, itu semacam semacam kolom baru memang di dalam card itu sendiri. Nah, ini juga untuk jadi professional skills dan juga language. Language ini lebih ke arah programming-nya ya, itu saya sertakan di sini. Nah, terus selanjutnya untuk bagian projects, bagian yang ketiga, itu seperti sebelumnya juga kita pakai card juga. Nah, ini tapi di sini untuk page-nya saya kasih maksudnya page dari section untuk projects saya kasih big like. Big like ini artinya dia cenderung lebih gelap daripada page yang default, secara default. Nah, selanjutnya kita pakai kontainer ya. Pakai kontainer. Nah, kenapa ini pakai margin? Karena di sini pada awalnya saya tidak memakai margin, cuman saat navigasi bar ini saya kasih positionnya jadi fix, itu projects ini titelnya jadi ketutupan. Setelah tertutup itu jadi kayak seperti ini dan itu sangat jelek menurut saya. Jadi saya kasih margin agar terdapat celah lebih banyak ke atas. Seperti itu. Nah, setelahnya kita pakai seperti biasa pakai card. Card ini nanti akan ada di CSS sekali lagi. Jadi HTML ini adalah isinya seperti yang kita tahu. Jadi mungkin kita bahas isinya sedikit-sedikit di HTML ini. Ini juga sama kayak sebelum-sebelumnya masih pakai card juga. Nah, ini mungkin di sini hanya ada 3 project yang telah saya lakukan dan ketiga-tiganya dua diantaranya adalah final project dari suatu workshop dan satu diantaranya adalah project saat saya bekerja dan waktu itu saya membuat form database. Bukan database sih, lebih ke form buat menyimpan feedback dari pelanggan. Oke. Nah, itu tadi sama kita juga pakai image-nya ini di sini image fluid. Nah, di sini ini ALT-nya sebenarnya masih bisa difungsikan ALT-nya untuk menambah keterangan saat kita ada klik di sini dan sebagainya. Oke, nah untuk section yang terakhir adalah section contact. Di sini saya sederhanakan. Tadinya saya mau langsung pakai JavaScript, tapi di sini saya mau sederhanakan seperti ini. Nah, itu saat section contact ini juga memakai card juga. Saat kita klik button contact me, itu bakalan mengarah ke form contact. Jadi di sini user atau pengunjung itu bisa mengisi nama mereka sesuai dengan ketentuan dari form itu sendiri. Dan di sini saya juga memiliki validasi, misalnya kita pakai email dan itu nggak valid, itu bakalan ditolak oleh sistem. Nah, email is not valid. Kalau misalnya kita mau kosongin, itu bakalan muncul message berupa an email is required, artinya ini wajib diisi. Nah, selanjutnya di sini message terserah, tidak ada ketentuan khusus dan saat kita sudah submit akan muncul bukan notifikasi namun lebih tepatnya message yaitu form submission is successful. Namun di sini kelemahan dari website saya adalah saat di bagian kontak ini saya hanya bisa membuat
um, navigasi barnya hanya berisi home. Pada awalnya saya juga um, pada awalnya saya berpikir untuk membuat kontak ini navigasinya tetap yaitu home, about me, terus resume dan lain sebagainya. Namun setelah saya kaji lebih dalam lagi, ternyata kode yang saya gunakan di awal di sini di navigasi bar ini, saya href-nya itu ke arah misalnya about me itu adalah section about di dalam index HTML. Sementara kontak tadi itu adalah bagian terpisah. Jadi di sini navigasi barnya bisa kita lihat sebentar. Index HTML-nya di sini itu sebagai home. Terus about me itu akan ke section about, resume itu akan ke section resume, projects, dan kontak itu juga sama-sama ke section mereka masing-masing. Jadi saat kita misalnya kita home, itu mereka akan ke section mereka masing-masing di mana mereka semua baik about me, home, resume, projects, contacts itu dalam satu page. Sementara saat kita klik contact me itu akan mengarah ke berbeda. Bentar. Nah, contact me ini href-nya itu ke mana ini? Contact me. Nah, contact me ini href-nya ke contact HTML. Jadi ada 2 HTML dalam repository saya. Oke. Ini kan repository. Nah, mungkin setelah index HTML, nah ini ada contact HTML. Jadi index HTML dan contact HTML adalah 2 page yang berbeda sebenarnya. Jadi kalau misalnya kita mau mereferkan contact HTML ini ke section pada index HTML, itu saya masih belum menemukan caranya. Jadi saat di page-nya contact HTML, yaitu di page ini, contact me, di mana saya hanya memakai navigasi home saja, karena yang bisa direferkan adalah index HTML. Sementara yang ada di dalamnya, saya masih belum tahu bagaimana caranya. Sudah, mungkin itu saja untuk yang HTML. Nah, sekarang kita ke CSS. Oke. Ini CSS belum saya hapus ya di repository saya. Nah, saya memakai folder CSS. Lebih tepatnya dari template-nya sudah seperti itu. Jadi saya hanya justifikasi di sana. Oke. Dan ini untuk rutinnya hanya untuk misalnya BS Blue itu bakalan dia mewarnai, maksudnya root ini adalah CSS untuk memunculkan sebuah warna. Oke, kita buka sebentar soalnya di repository GitHub ini nggak kelihatan ya warnanya. Oke, mungkin untuk CSS ini saya akan coba untuk menjelaskan melalui Visual Studio Code. Oke. Nah, di sini kelihatan kalau misalnya root ini itu untuk menunjukkan warna-warna yang kita gunakan di dalamnya. Misalnya blue. Nah, kan kalau misalnya di dalam HTML itu kita perlu untuk memunculkan warna-warna yang bermacam-macam. Maksudnya CSS-nya agar lebih menarik. Nah, di sini apa sih gunanya mereka itu? Karena ini untuk membantu kita agar tidak mengetik satu persatu kode hacknya mereka masing-masing. Sehingga saat kita ingin memanggil warna purple misalnya, itu tinggal aja BS purple seperti itu. Nah, ini sejauh ini tuh
hanya untuk color. Nah, ini scroll behavior-nya smooth biar nggak patah-patah gitu. Nah, ini untuk font, untuk bodinya langsung ditentukan di sini untuk font family, font size, font weight, font height, seperti itu. Ini untuk margin dari websitenya. Nah, ini untuk judul-judulnya. Kecuali judul untuk H1 di sini tuh ada ketentuan khusus, H2 juga dan H3 dan sebagainya. Untuk P ini juga ada margin, ketentuan marginnya. Kemudian selanjutnya, oke. Jadi di sini saya mohon izin agak cepat ya, karena ini panjang banget file CSS-nya. Nah, ini yang mengatur padding-nya, terus font size, font color, dan sebagainya. Nah, ini untuk image atau SVG itu semuanya aku align ke middle atau center, karena misalnya di sini. Nah, ini middle. Kecuali beberapa ada aturan khusus di kelas-kelas tertentu seperti project tadi kan, ini nempel di bagian cards-nya, dan itu sudah diatur di dalam div-nya untuk card itu sendiri. Itu. Nah, ini sebenarnya button kayak border radius 0 dan sebagainya itu tidak terlalu penting, tapi ini cukup menyempurnakan untuk file CSS-nya. Kemudian selanjutnya ini button type, button reset submit. Nah, ini untuk button-button yang kita gunakan tadi, misalnya download Trisam dan sebagainya. Untuk submit, contact, seperti itu. Nah, ini saya sedikit kurang tahu kenapa di komen. Jadi kita biarkan aja. Ini display 1, 2, 3. Banyak sekali. Nah, ini untuk kontainernya kita langsung atur semuanya di sini untuk kontainer fluid, kontainer XXL, kontainer XL. Untuk paddingnya dan juga marginnya kita atur di sini. Namun untuk size-nya tetap 100%. Jadi tidak mengubah dari size masing-masing kontainer. Selanjutnya di sini ada ya kontainer tadi itu. Terus ini ada row dan juga column. Oke. Offset. Oke, ini ada table juga, kita pakai table juga. Nah, ini full template Bootstrap semuanya ya, karena di Bootstrap itu sangat lengkap, baik icon, table, terus ada nah ini ada table responsif, bahkan ada navigasi bar, ada column, ada row, form, dan sebagainya. Nah, ini form control. Mungkin di sini aku mau coba nyari navigasinya di mana ya. Form floating. Oke. Nah, ini untuk input-inputnya juga diatur di CSS semuanya. Kita langsung ke navigasi. Nah, ini navigasi ini. Nah, untuk navigasi barnya di sini juga cukup banyak. Untuk navigasinya sendiri itu ada ngatur paddingnya, ngatur colornya dan sebagainya, kayak hover color. Misalnya kalau misalnya di hold itu bakalan berubah muncul apa gitu. Nah, ini kan link disable color dan sebagainya. Kemudian ada navigasi tabs. Di sini ada ngatur bordernya, yaitu 1 pixel dan sebagainya. Mungkin di sini nggak banyak yang aku ubah dari template-nya karena sudah sangat membantu, sudah sangat bagus navigasi bar. Nah, ini yang saya bicarakan tadi untuk navigasi barnya itu saya pindah awalnya itu relatif, yaitu mengikuti
page-nya. Jadi saat misalnya page-nya di-scroll, itu navigasinya bakalan hilang. Navigasinya bakalan hilang. Dan misalnya kita mau kenapa pada akhirnya saya memutuskan untuk ganti posisinya ke arah fix. Karena di sini misalnya kita sudah sampai ke contact me. Nah, saya mau kembali ke Rhythm. Nah, agar user atau visitors tidak perlu untuk scroll-scroll lagi ke atas, itu cukup perlu klik Rhythm yang ada di navigasi bar. Atau mau ke project, silahkan diklik. Seperti itu. Jadi di sini saya ingin memudahkan user dalam mengakses. Kemudian navigasi bar brand dan sebagainya. Mungkin ini expand dan sebagainya yang saya sebutkan, kita pakai misalnya semakin kecil dan navigasinya sudah nggak muat untuk menampung konten yang ada di dalam situ. Nah, itu bakalan langsung berubah menjadi tombol yang bergaris 3 itu tadi. Oke. Breadcrumb, page link. Oke. Itu tadi ada juga mengatur background ya. Background body, background white, background black, light dan sebagainya. Nah, like-nya ini sepertinya kayak opacity-nya atau opasitasnya itu diturunin jadi agak ke gray jatuhnya. Nah, ini ada margin 1, margin 2 dan sebagainya. Nah, ini file CSS di sini itu benar-benar sudah hampir mendekati lengkap karena sangat membantu dalam proses pengetikan HTML seperti itu. Jadi saat misalnya kita mau mengatur nih display-nya jadi flex, itu nggak perlu kayak display, flex dan sebagainya. Nah, itu bisa pakai langsung panggil aja kelasnya dmd flex gitu. Terus align, order dan sebagainya. Sudah ada di sini. Nah, ini sepertinya akhir-akhir ini kayak margin gitu, terus justify, align, flex. Nah, itu benar-benar sintaks template ya kalau bisa dikatakan. Oke. Terakhir ada profile dots. Nah, ini ada profile dots. Text gradient. Text gradient ini gradient yang color-nya tadi itu kan bisa jadi warna biru bercampur sama ungu. Nah, itu diatur juga di CSS ini. Jadi istilahnya CSS di sini itu sangat membantu untuk membuat tampilan web kita yang awalnya HTML yang plain text aja itu menjadi lebih atraktif, lebih eye-catching seperti itu. Nah, untuk file CSS-nya sudah selesai saya review. Mungkin selanjutnya ke aset yang saya gunakan. Nah, di sini banyak sekali aset yang ada beberapa sih, nggak terlalu banyak juga. Kayak misalnya foto saya, terus foto dari project. Kemudian, nah ini favicon.io ini adalah semacam pages dari Bootstrap yang sangat membantu kita saat mau menampilkan suatu icon yang umum, misalnya kayak icon Instagram tadi, icon LinkedIn dan sebagainya. Ini juga file. Nah, ini punya template-nya, jadi lupa tidak saya hapus. Nah, ini mungkin sekalian mau tutor hapus kali ya. Nah, di sini kalau misalnya kita mau ngehapus itu lewat sini, delete file. Jujur, ini pertama kali saya menggunakan GitHub dan saya merasakan esensi dari penggunaan GitHub ini, kita bisa membuat repository yang secara gratis dan bisa diakses oleh semua orang. Di mana itu sangat memudahkan kita saat ingin membuat portofolio semacam ini, website, dan juga portofolio yang lain sebagainya. Oke.
Itu saja penjelasan dari saya mengenai tugas evaluasi tengah semester dalam membuat website melalui repositori GitHub. Kepada Pak Faizal Johan, saya meminta maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian dan juga beberapa hal yang mungkin terkesan ambigu atau mungkin terkesan nggak meaningful, nggak make sense dan sebagainya. Kurang lebih itu saja dari saya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih. Salam sejahtera bagi kita semua.